Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang mungkin ya. Kelas E, F, dan G. Jadwal ada yang pagi, ada yang siang, bahkan mungkin selamat malam untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kelas ekstensi dan kelas karyawan yang hari ini mungkin perkuliahannya malam ya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah perbankan, manajemen perbankan. Dan hari ini kita pada pertemuan kedua. Sebelumnya puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam proses belajar mengajar yang merupakan Tridharma perguruan tinggi yang pertama, dan mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu pengetahuan, khususnya mata kuliah yang hari ini kita akan pelajari ya, dengan perbankan. Salawat serta salam juga semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bimbing tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Dan semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tergolong menjadi umatnya, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi khususnya manajemen F, E, dan G, kemudian juga kelas ekstensi dan kelas karyawan. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama kita banyak introduction tentang rencana pembelajaran semester, kemudian juga kita sedikit diskusi tentang bank ya kemarin, dan alhamdulillah sebelum ke perkuliahan semuanya sudah semacam overview, review dulu ke mata kuliah sebelumnya, baik itu pengantar manajemen, pengantar bisnis maupun ekonomi mikro, kemudian beberapa mata kuliah yang lainnya. Kemudian Anda semua juga memahami tentang bank kemarin dalam diskusi kita sebelumnya ya, di mana ada yang menjawab tempat menabung, tempat mengajukan pinjaman, kredit, kemudian jasa-jasa lainnya, dan itu semua sudah benar ya. Hingga pada kesempatan hari ini, kalau kita lihat manajemen atau bank ya, sebelum ke manajemennya, jika kita lihat pendapat dari seorang pakar dari Yunani yang namanya sering menjadi tokoh dalam perbankan ini, yaitu Bangko ya, yang mengatakan bahwa bank ini merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, dan ini sesuai dengan apa yang hasil diskusi dan Anda jawab pada pertemuan kemarin. Jadi kegiatan utamanya menghimpun dana melalui produk-produk biasanya seperti simpanan ya, kemudian giro, kemudian deposito, itu dalam rangka funding dana, menghimpun dana dari masyarakat ya dengan berbagai cara. Tentu penghimpunan dana ini nanti akan berkaitan dengan manajemen pemasaran funding dana ya, bagaimana strategi harga dengan bunga, kemudian strategi promosi, kemudian strategi juga dari produk, karena produk beragam ya, seperti yang dimiliki oleh BCA sebut saja itu ada tahapan, BRI memiliki
dalam produk funding dana itu di simpanan aja ada yang namanya beli utama ya, ada juga simpedes dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa produk dengan memiliki fitur kemudian kelebihan manfaat beserta kelemahannya juga ya. Cuma biasanya masyarakat akan memilih yang banyak manfaatnya. Seperti kemarin yang saat diskusi ya, dari sisi flash cabangnya ada di mana-mana sehingga memudahkan nasabah penabung itu nanti bisa mengambil, menarik, mendebet dan lain sebagainya di semua cabang yang banyak tadi. Kemudian banyak cabang juga di mata masyarakat menjadi sebuah trust, kepercayaan bahwa semakin banyak cabang mengindikasi bahwa lembaga keuangan ini fit dan memiliki rekam jejak yang bagus. Walaupun belum tentu juga ya, karena ada indikator-indikator lainnya yang termasuk dalam kategori bank ini bagus ataupun sehat. Kemudian dari sisi pricing, mungkin mereka atau masyarakat pasti menanyakan yang tertinggi ya kalau untuk simpanan. Jadi kalau untuk kredit pasti mencari yang rendah, walaupun pada saat bunga simpanan tinggi, besar kemungkinan di kreditnya pasti tinggi juga karena pihak perbankan juga harus ada spread positif ya, tidak terjadi spread negatif. Karena kalau terjadi spread negatif, berarti lembaga keuangan tadi memiliki tingkat keuntungan atau laba rugi yang minus ya. Dan pada saat ini dilakukan terus-menerus, ya akhirnya bank tersebut juga akan terjadi failit ya, kebangkrutan, kerugian ya, seperti itu. Kemudian fasilitas dalam menghimpun dana atau manfaat yang dalam menghimpun dana juga yang dicari dari masyarakat adalah selain tadi tempat cabang ada di mana-mana, adalah selain pricing juga bunga yang tinggi, juga adalah fasilitas lainnya ya, seperti misalkan e-banking, mobile banking, kemudian SMS banking. Artinya fasilitas-fasilitas itu apalagi sekarang ya, dengan berbagai fitur yang ditawarkan dari sisi mobile banking sebut saja ya, bisa pembayaran payment point online bank di situ, kemudian juga info rekening juga bisa dilihat di situ, transfer tinggal di situ dalam HP saja Anda transfer ya, mau bayar kuliah, mau bayar debit, pembayaran di minimarket, di mall atau di yang lainnya itu sudah virtual semua ya. Dan di beberapa bank ada yang tidak memiliki fasilitas itu, seperti setingkat BPR tidak memiliki, sehingga mereka cenderung kenapa menyimpan dananya banyak di bank umum besar seperti BRI, BNI, ya, karena salah satunya fasilitas yang tadi. Sementara BPR tidak memiliki. Tetapi bagi mereka yang mengutamakan pricing ya yang tinggi dan tidak terlalu mempermasalahkan tentang layanan banking, transfer dan lain sebagainya, clearing, RTGS, mereka akan menempatkan dananya di BPR. Ya, seperti itu. Karena BPR dari sisi pricing itu menawarkan yang lebih besar daripada bank-bank umum ya. Ya tentu saja kalau kredit juga pasti akan lebih besar karena seperti yang saya katakan tadi bahwa pihak lembaga keuangan juga harus memiliki spread positif ya, tidak terjadi spread negatif karena kalau terjadi spread negatif itu akan terjadi sebuah proses di mana laba rugi yang dimiliki oleh lembaga keuangan mengalami kerugian, dan jika ini diteruskan berlanjut terus-menerus maka akan mengakibatkan lembaga keuangan tersebut menjadi failit atau mengalami kebangkrutan. Nah, tergantung karena si masyarakat yang menjadi konsumen potensialnya dari pihak perbankan itu beda-beda ya. Kayak seperti BPR, BPR punya kelemahan bidang transfer, clearing, itu fasilitas seperti itu tidak dimiliki, termasuk juga banking, ATM ya tidak memiliki, walaupun beberapa BPR sudah ada yang memiliki, tetapi kan dia tidak punya fasilitas ATM bersama. Artinya walaupun dia punya ATM hanya bisa diambil di bank tersebut gitu. Nah, sementara cabang BPR itu belum bisa di seluruh Indonesia, misalkan di Aceh belum ada, di Papua belum ada, sehingga tetap saja ada keterbatasan. Tapi bagi
bagi masyarakat yang memang ingin margin tinggi, bunga tinggi ya di simpanan, dan tidak mempermasalahkan tentang place gitu ya, karena mungkin mereka itu tidak terlalu banyak keluar kota, keluar negeri, dan tidak mempermasalahkan tentang fasilitas lain. Dia ingin hanya mengutama yang penting saya bunga ya tinggi, pendapatan tinggi, maka dia akan memilih BPR tadi. Dan ada beberapa karakteristik konsumen ataupun nasabah ataupun masyarakat yang punya karakter seperti itu, sehingga itulah yang dididik oleh BPR gitu ya, seperti itu. Karena BPR itu mereka merasa memahami bahwa mereka punya kelemahan dari sisi fasilitas layanan gitu ya. Gitu. Cuma mereka punya kekuatan dari sisi margin gitu. Sementara bagi masyarakat yang mengedepankan margin, mereka akan menjadikan BPR sebagai alternatif dalam menyimpan dananya, sehingga proses penghimpunan dana di BPR itu kebanyakan mereka masyarakat atau konsumen atau nasabah yang punya prioritas terhadap keuntungan yang tinggi. Makanya jika Anda masyarakat yang menginginkan keuntungan tinggi, maka simpanan pilihlah di setingkat BPR. Walaupun perlu dikaji juga BPR-nya sehat tidak. Cuma memang kelemahannya tadi, jadi setingkat BPR itu tidak memiliki fasilitas-fasilitas jasa lain yang seperti ada di bank umum, seperti tadi mobile banking, SMS banking. Notifikasi simpanan aja kadang beberapa BPR masih belum memiliki fasilitas itu, walaupun beberapa BPR sudah sih. Artinya kalau Anda nabung itu, si notifikasi di softwarenya si pihak perbankan itu langsung ada ke SMS Anda, sehingga ini menjadikan sebuah kepercayaan dari nasabah ya, bahwa oh, apa yang tadi saya tabungkan itu ternyata sudah ada konfirmasi melalui notifikasi SMS gitu. Nah, kalau di bank umum kan semua sudah fasilitasnya sudah standar seperti itu. Gitu. Jadi tergantung Anda pasar yang mana yang akan dibidik oleh bank. Anda konsumen yang mana yang kalau Anda konsumen yang memiliki prioritas keuntungan dari sisi bunga, dari sisi nabung, maka jangan memilih bank umum ya, memilihlah bank setingkat BPR. Walaupun nanti ada indikator-indikator lain, jangan asal BPR, karena kalau BPR-nya tidak sehat, kemudian nanti bangkrut kan Anda juga rugi. Jadi sepertinya punya keuntungan besar, tapi 1 bulan 2 bulan BPR-nya sudah nggak ada, kita kesulitan mengambil uang simpanan kita, uang yang menjadi pokok dari simpanan kita. Nah ini jadi bank itu lembaga keuangan, menurut Banko itu yang kegiatan utama adalah menghimpun dana. Jadi pada saat satu kegiatan menghimpun dana saja, perbankan itu dalam implementasinya di praktisi itu ternyata tidak sulit, tidak mudah ya, mengingat bahwa lembaga keuangan itu bukan hanya lembaga keuangan yang kita miliki saja ya, yang di mana tempat kita kerja, karena ada kompetitor atau pesaing perbankan-perbankan yang ada di sisi kanan depan, di sisi kanan kiri depan belakang kita juga punya ada bank kompetitor kita ya. Sehingga atas dasar kompetitor-kompetitor yang semakin banyak, bahkan semakin inovasi gitu ya, maka kita nggak bisa diam saja, karena kalau kita diam saja, lama-lama jangankan kita dapat nasabah baru, nasabah yang sudah tadinya loyal terhadap kita saja, itu sudah tidak loyal lagi, mengingat tadi mungkin dari layanan, mungkin dari pricing, kemudian mungkin dari apa ya, responsiveness, kemudian empati, kemudian layanan-layanan yang ada di diri kita menjadi kurang begitu baik. Atau mungkin kita sebenarnya tetap baik, gitu, tetap baik, bahkan meningkatkan. Tapi kompetitor kita melakukan lonjakan-lonjakan perbaikan yang luar biasa, sehingga memungkinkan nasabah yang ada di kita ini berpindah ke sebelah, gitu ya, ke kompetitor kita. Nah ini juga tidak diinginkan. Maka dari itu perlu sebuah terobosan-terobosan baru yang harus dimiliki dengan dasar keilmuan-keilmuan. Nah, di mata kuliah ini memahami dan membahas tentang itu. Ya.
Kemudian definisi selanjutnya ya, ini penghimpun dananya dari masyarakat, berbeda dengan koperasi. Ya. Kalau koperasi memang ada proses penghimpunan dana kan melalui simpanan sukarela dan simpanan berjangka, tetapi proses penghimpunannya koperasi tidak bisa dari masyarakat asal semua masyarakat. Artinya apa? Masyarakat yang dipilih oleh koperasi itu adalah masyarakat yang sudah menjadi anggota gitu melalui pembayaran simpanan pokok dan simpanan sukarela. Sementara untuk perbankan tidak demikian, jadi tidak ada siapapun masyarakat punya KTP, punya uang untuk bisa nabungnya, ya sudah bisa untuk di funding atau dihimpun dananya melalui produk-produk yang dimiliki gitu. Nah, ini yang agak sedikit berbeda dengan koperasi ya. Jadi ruang gerak koperasi itu terbatas pada apa? Terbatas pada anggota. Jadi masyarakat yang belum menjadi anggota tidak bisa dan tidak boleh diproses funding sama koperasi, walaupun di undang-undang koperasi ataupun di anggaran dasar ataupun di Permen ada yang dikatakan calon anggota. Jadi dia boleh menghimpun dana kepada yang bukan anggota, dia mengatakan calon anggota. Tetapi juga harus disadari atau dipahami bahwa calon anggota itu ya maksimal pada saat calon anggota, artinya dia belum anggota, belum bayar simpanan pokok, tapi nabungnya diterima, dan batas maksimum 1 tahun itu dia masih jadi anggota. Jangan selamanya menjadi calon anggota. Nah, kalau begitu menyalahi aturan dari Undang-Undang Koperasi. Kalau begitu hampir sama dengan yang namanya perbankan dari masyarakat, cuma dia berkelit disebut dengan calon anggota. Harusnya oke lah dia menyebut calon anggota, tetapi batasan calon anggota itu apa? 6 bulan harus dengan otomatis menjadi anggota dengan pembayaran simpanan pokok dan wajib, atau 1 tahun. Yang jelas ada batasannya, jangan selama-lamanya menjadi calon anggota. Jadi nanti khawatir bahwa ke depan jadi mirip perbankan, padahal undang-undang mereka undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992, berbeda dengan undang-undang yang dipakai oleh bank. Karena yang dipakai oleh bank adalah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Begitu ya. Kemudian definisi tambahannya berikutnya, dan menyalurkannya kembali. Nah, inilah kemarin yang Anda mengatakan bahwa fungsi kredit. Jadi fungsi kredit itu definisi dari bank itu dan menyalurkan kembali. Jadi hasil funding, hasil menghimpun, hasil dari orang yang nyimpan itu digulirkan atau disalurkan kembali melalui produk yang namanya kredit. Gitu, ya. Nah, kita bisa kebayang ya hasil penghimpunan disalurkan. Ya, kita sepertinya sederhana ya, sudah terhimpun disalurkan. Tapi apakah Anda menyadari bahwa pada saat dihimpun, Anda menabung, sudah terhimpun oleh kami di lembaga keuangan, kemudian kami salurkan ke kelas sebelah Anda ya dalam bentuk kredit, baru juga mau diberikan kredit ke sebelah Anda ya, tadi disalurkan, teman yang tadi nyimpen itu mau ngambil. Nah, ini harus selalu siap gitu. Jadi di sisi lain kita sudah menghimpun dana, kemudian disalurkan, begitu disalurkan itu kan jelas ya, karena dia 3 tahun, berarti kalau 3 tahun setelah 3 tahun baru balik semuanya, gitu kan? Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun bahkan. Nah, sementara orang yang nyimpen ini kecuali deposito ya, yang terutama yang nabung, kita kan nggak terlalu yakin dan tidak terlalu paham bahwa ternyata sumber simpanan ataupun tujuan menyimpannya dia di kita ini bukan mau nabung lama gitu. Ternyata hanya untuk bertransaksi. Apalagi sekarang dia nabung 1 miliar. Nah, kita menyebut itu hasil penghimpunan dana. Kemudian di definisi berikutnya menyalurkan kembali. Nah, kemudian ada yang kredit, disalurkanlah tuh 1 miliar itu kepada yang kredit, yang mungkin tidak satu orang ya, bisa 10 orang, 100 jutaan gitu ya. Nah, untuk 5 tahunan. Nah, sementara yang tadi nabung 1 miliar itu ngambil. Nah, ngambilnya belum tentu datang ke bank saja ya, tapi bisa saja dia begitu, jangankan 1 hari berikutnya, begitu dia nabung 1 miliar pun pulang ke rumah dia melakukan pembayaran atau transfer uang, transfer dananya.
Nah, kalau transfer dana kan kita juga ada uang keluar. Artinya kalau transfernya ke bank sebelah, harus ada pembayaran kita juga ke bank sebelah. Artinya uang yang tadi 1 miliar masuk, harus kita keluarin lagi untuk pembayaran ke bank sebelah. Kalau transfernya beda bank. Nah, sementara kita dari manajemen bank sudah mengolah dan menyalurkan kepada orang yang tadi melakukan kredit. Nah, disinilah sulitnya bagaimana menyeimbangkan antara hasil penghimpunan dana dengan proses penyaluran dana. Gitu. Nah, jangan sampai kita spekulasi menyalurkan dana semua, sementara kita pun ternyata ada dihadapkan dengan nasabah-nasabah yang mengambil dana. Nah, kemudian juga hasil penghimpunan dana banyak. Kemudian kita terlalu hati-hati ya di kredit. Nah, juga ternyata tidak terjadi pengambilan dana. Nah, malah kita kerugian juga, sayang ya, uang di kantor kebanyakan karena saking khawatir ada pengambilan, ada yang mau kredit pun diprotek sedemikian rupa supaya uang nggak terjadi keluar untuk menyikapi ada pengambilan. Ternyata tidak terjadi. Nah, ini juga sementara kan kalau tidak menyalurkan kredit tidak mendapatkan keuntungan kan, karena bank itu keuntungan intinya ya dari penyaluran dana gitu. Beberapa yang memang ada pendapatan dari jasa-jasa lainnya ya, seperti dari jasa transfer antar bank kan itu ada ya, ada tarifnya, ada yang 6.500, ada yang 15.000, itu beragam lah ya. Kemudian dari biaya administrasi dia sebulan kan beda-beda untuk perawatan, m-banking, jaringan yang dia miliki itu kan suka kita kena potongan kan tiap bulan tuh. Tapi kan itu hanya habis untuk biaya-biaya operasional ya gitu. Sementara pendapatan intinya ya dia dari penyaluran kredit. Nah, penyaluran kredit tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika penyaluran kreditnya kecil gitu. Karena tadi terlalu khawatir. Tapi terlalu berani juga spekulasi, kita estimasi keuntungan mungkin besar, harapan dari keuntungan mungkin besar, tapi saat ada yang mau ngambil kita keteter gitu. Dan di situ akan terjadi trust, kepercayaan yang kurang. Apalagi kalau yang mau ngambil tadi pada saat uang nggak ada itu nanti akan bilang lagi kepada teman-teman saudara yang memiliki simpanan di bank kita. Nah, jika teman-teman yang lain terpengaruh, itu akan melakukan hal yang sama karena ada kekhawatiran. Nah, saat dihadapkan dengan pengambilan yang besar-besaran karena tadi terjadi sebuah isu yang negatif, gitu ya, dari kejadian satu orang tadi, maka akan terjadi besar-besar, itu makin parah lagi dan kita makin kesulitan. Bukan berarti uangnya dikorupsi saja, tetapi karena uang lagi main, karena tadi terlalu berspekulasi, memainkan di penyaluran kredit yang terlalu berani. Artinya keseluruhan dana hasil funding itu disalurkan kepada kredit semua. Gitu. Memang secara harapan keuntungan itu akan lebih bagus, lebih banyak keuntungan ya, walaupun belum tentu juga. Karena kalau terjadi kemacetan kan tidak terjadi juga. Nah, kita butuh ilmu untuk menyeimbangkan antara berapa hasil funding yang harus disalurkan, berapa kas yang harus ada tunai di bank maupun di kas kita di brankas ya, supaya pada saat terjadi pengambilan dari nasabah yang menghimpun dana itu kita tidak keteter. Nah, untuk supaya tidak keteter butuh ilmunya, butuh program pemasaran seperti misalkan ada program simpanan yang tidak boleh diambil selama 10 bulan yang akan mendapatkan hadiah tertentu ya seperti mobil dan lain sebagainya. Itu sepertinya kita ini dimanjakan dengan hadiah-hadiah padahal kan tidak menang semua kan. Nah, cuma keuntungan bagi bank adalah tertahannya Anda melalui program hadiah-hadiah tadi yang tidak boleh diambil selama atau dikunci ya, diblokir tabungan Anda berapapun selama 10 bulan. Itulah yang mereka akan aman. Sehingga saat menyalurkan dana ke pihak nasabah tertentu, dia punya keleluasaan karena yakin bahwa yang ini tidak akan diambil, terkunci. Kenapa? Karena produk simpanan ini merupakan simpanan program yang tidak boleh diambil selama 10 bulan.
karena mengikuti program tadi hadiah-hadiah tertentu. Nah itu rangkaian dari proses penghimpunan dana, menyalurkan dana gitu. Jika kita melihat definisi, sepertinya kita mudah ya bahwa bank itu yang menghimpun dana melalui simpanan dan menyalurkan dana melalui kredit-kreditnya. Tetapi dalam implementasinya tidak mudah seperti kita baca dalam definisinya ya. Jadi proses menghimpun dana juga luar biasa susah. Orang mungkin punya uang, tapi belum tentu juga dia mau menempatkan dananya di bank kita kan. Apalagi reputasi bank kita mungkin belum terjamin dan terjaga ya. Bahkan tidak ada lembaga penjamin simpanannya, itu makin nggak mau lagi. Gitu. Mungkin hari ini yang percaya nabung kepada bank Anda juga bukan berarti karena kualitas dari bank Anda yang bagus, tetapi mungkin lebih menghargai Anda sebagai saudara dan rekannya saja. Gitu. Jadi nabung itu melihat Anda sebagai pegawai. Jadi bukan berarti melihat kualitas barangkali ya, tapi mudah-mudahan semua nasabah yang nyimpen dananya di bank kita itu karena benar-benar melihat produk kualitas yang dimiliki oleh lembaga kita gitu, baik dari sisi pricing, dari sisi produk, dari sisi place, layanan dan sebagainya. Mereka membeli atau menjatuhkan hati menabung atau menyimpan dananya di bank kita ini karena memang mereka paham dengan kualitas yang dimiliki, bukan berarti karena kita sebagai saudaranya, kita sebagai temannya, kita sebagai relasinya yang hanya menghargai bahwa menempatkan dana di bank kita itu karena memang kepedulian atau toleransi mereka kepada kita sebagai temannya. Nah, kalau masih ada anggapan bahwa mereka nabungnya karena kita temannya, karena kita saudaranya, karena kita memang anaknya bahkan ya, nah berarti kan proses manajemen pemasaran, proses manajemen funding dari diri kita ini belum belum berhasil sejati gitu, karena mereka masih membeli produk yang perbankan tempat kita kerja itu karena memang menghargai bahwa kita masih saudaranya, kita masih relasi dan temannya, kita masih ada kerabat ikatan gitu yang menghargai gitu. Nah itu belum. Tapi jika Anda berdinas di lembaga keuangan yang bukan domisili tempat Anda, sebut saja Anda di daerah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, bahkan wilayah Sumatera, Kalimantan yang notabene bukan wilayah kita, dan Anda berhasil meyakinkan, kemudian dengan fasilitas kualitas produk yang dimiliki oleh perusahaan tempat Anda kerja, nah itu adalah keberhasilan antara Anda dan perusahaan. Ya, keberhasilan Anda dari sisi public speaking ya, kemudian dari sisi mungkin komunikasi ya, komunikasi dengan konsumen yang berhasil mentransfer, memindahkan apa yang Anda pahami, kualitas dan produk yang dimiliki oleh perusahaan tempat kerja Anda itu terhadap nasabah, dan nasabah menjadi yakin karena penerangan dari Anda. Kemudian yang kedua diikuti dengan kualitas yang dimiliki oleh lembaga keuangan tempat Anda kerja gitu. Karena memang kualitasnya seperti itu ya kita ada keuntungan dipercaya. Nah, jika Anda ada di luar sana yang memang tidak ada unsur kerabat, tidak ada unsur nepotisme kekeluargaan, berarti Anda sejati di situ meraup atau menghimpun dananya itu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda di bidang funding gitu. Karena Anda kan tidak paham dengan karakteristik, tidak kenal dengan orang-orang yang ada di wilayah tadi. Tetapi sebaliknya jika domisilinya ada di wilayah, gitu ya, tempat Anda tinggal, biasanya ada beberapa prosentasi yang nabung itu bukan karena kualitas mungkin ya. Sebenarnya hati kecilnya itu tidak ingin menjatuhkan penyimpanan ataupun pengkreditan di lembaga keuangan Anda. Cuma karena Anda anaknya, karena Anda saudaranya, karena Anda calon mantunya, atau karena Anda mungkin saudara, atau mungkin temannya dulu saat kuliah, menghargai hasil kerja temannya, mereka membeli atau menjatuhkan hati di situ. Walaupun hati kecilnya, nah tidak sesuai hati ya. Nah, jika keadaan seperti ini berarti ini harus hati-hati. Ke depan harus dirubah dan diyakinkan sehingga dia berubah bahwa penempatan dana di bank Anda betul-betul karena kualitas dan betul-betul karena kompetensi Anda mampu meyakinkan mereka. Jadi tidak ada lagi bahwa hanya menghargai wah PDW babaturan sampailah karunya di dunia ameh
target gitu ya, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Bahkan dia pinjam kreditnya aja jika anu hayang tuh hayang, sebenarnya dia nggak butuh, cuma karena anda saudaranya, karena anda temennya mungkin ya saat kuliah ingin membantu target dari pekerjaan temennya, ya mungkin dia asal minjem gitu ya, padahal sebenarnya dia nggak butuh. Bahkan uniknya hasil pinjamannya itu dia tabungin gitu, dia nggak gunain apapun untuk keperluan karena sebetulnya dia nggak membutuhkan itu gitu. Bisa ada kasus-kasus yang seperti itu, ada banyak ya gitu. Nah, tapi jika temennya itu udah keluar dari Sen atau bahkan pindah dari lembaga keuangannya, atau mungkin tidak pindah dari lembaga keuangan tersebut, cuma dirotasi ke cabang yang lain, maka beres pula lah biasanya yang konsumen motivasi seperti itu. Beres pula lah simpanannya, beres pula lah kreditnya di lunasan gitu ya. Karena apa yang menjadi ekspektasi harapan dia hanya menolong ya sudah berhasil, dan teman yang ditolongnya sudah tidak ada lagi di lembaga tersebut, maka selesai sudah di situ gitu ya. Seperti itu biasanya. Tapi lain yang dia ngambilnya karena sistem apa, sistem yang menyangkut kualitas, baik sistem pelayanan, sistem margin, sistem produk dan yang lainnya itu. Ya, artinya mau diganti apapun dia pola layanannya tetap sama yang dia terima, sehingga dia tetap tidak akan mengambil atau memindahkan baik itu simpanan maupun kreditnya ke bank kompetitornya, karena mereka nyaman dengan sistem yang mereka miliki, bukan karena personal. Nah, kalau yang personal itu secara jangka pendek sih sama-sama diuntungkan karena sama-sama punya jadi nasabah baru dan punya funding dari sisi volume simpanan dalam bentuk rupiah. Cuma biasanya tadi seiring pegawainya udah nggak ada, mereka juga akan berhenti juga sampai di situ. Kecuali pegawai berikutnya bisa menghandle, bisa mengambil hatinya si nasabah tadi, sehingga walaupun karyawan awalnya pindah, dia tetap ada gantinya. Baik, definisi selanjutnya selain menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Tadi yang kita sebut seperti transfer, clearing, RTGS, payment point online bank ya. Banyak ya sekarang, bahkan penambahan deposit untuk OVO, e-wallet, kemudian apalagi GoPay ya, kemudian ShopeePay ya, itu sudah bisa di m-banking gitu ya, di m-banking. Sehingga bagi Anda yang bisnis biasa melakukan pembayaran melalui OVO, e-wallet, kemudian GoPay, kemudian juga ada beberapa yang lainnya seperti ShopeePay dan lainnya ya, itu mungkin bisa penambahan depositnya melalui m-banking atau fasilitas layanan yang dimaksud dalam definisi ini adalah memberikan jasa bank lainnya. Ya, tentu saja untuk kemakmuran masyarakat ya gitu. Dan yang kedua, definisi bank itu menurut undang-undang yang dimiliki oleh negara kita Republik Indonesia. Nah, yang pertama Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Jadi sini ada yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 ya tentang perbankan. Di mana di situ dijelaskan bahwa yang namanya bank ini adalah badan usaha. Nah, kalau tadi Bank menyatakan lembaga keuangan, di sini badan usaha. Badan usahanya ya badan usaha lembaga keuangan ya. Tapi secara substansial fungsi sama, ada tiga: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa lainnya. Coba kita amati ya. Bank itu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 ini merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, sama kan ya, menghimpun dana dari masyarakat. Nah, cuma di sini ada penjelasannya dalam bentuk simpanan. Walaupun sebenarnya simpanan tadi ada bentuknya simpanan tabungan biasa ya, ada juga kan kalau di BTN ada Batara ya, tabungan tabungan negara gitu ya. Kemudian tahapan ada Pritama, ada tanda mata kalau BJB ya, dalam bentuk simpanan. Kemudian ada juga deposito dan giro. Dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sama juga ya, cuma kalau tadi menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat, cuma tidak disebut bentuk kredit. Kita di Undang-Undang Republik Indonesia sudah
spesifik ya, menyebut dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tadi yang kata pakar dari Yunani itu adalah jasa-jasa lainnya. Jadi sebetulnya baik kata dari Undang-Undang Republik Indonesia maupun dari pakar perbankan dari Yunani secara substansi sama saja ya, sama juga. Cuma ada penjelasan yang lebih spesifik, ada yang masih bersifat umum. Nah, yang dari Yunani ini masih bersifat umum. Tetapi kalau kita pahami kedua definisi baik secara undang-undang maupun pakar yang dari Yunani tadi ini sebetulnya sama saja ya. Mungkin Anda juga bisa mereduksi dari dua definisi adalah secara substansi sama-sama juga ya. Nah, sehingga kegiatan perbankan ini ya dalam menjalankan usahanya, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Jelas namanya perbankan itu merupakan lembaga keuangan ya gitu. Nah, jadi tiga kegiatan usaha bank itu yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Nah, biasanya praktisi menyebutnya funding. Bahkan jika Anda ada di divisi yang bagian menghimpun dana, mensosialisasikan, mempublikasikan, bahkan mencari target baik itu simpanan secara kuantitas maupun kualitas rupiah, maka Anda itu ada di divisi marketing funding. Biasanya di ID card-nya anda disebut dengan staff funding officer. Ada juga supervisor funding officer. Ada juga mungkin lebih atasnya lagi adalah kepala bagian funding officer. Ada manajer funding officer. Tergantung kalau secara struktur bagaimana bank ini. Kalau lebih besar struktur agak lebih banyak lagi ya. Kalau kecil setingkat BPR mungkin tidak ada manajer funding officer ya, dia dari Kabag langsung ya, Kabag funding officer. Tergantunglah kalau itu struktur. Kemudian jika Anda ada di bagian penyaluran dana, ya itu biasa disebut dengan lending officer. Ya, gitu. Ada yang disebut dengan staff lending officer. Nah, bahkan BRI menyebut staff lending officer itu dengan mantri, mantri BRI mungkin Anda pernah mendengar ya. Jadi dia itu tugasnya bagaimana dia mencari nasabah yang mau kredit, yang mau mengajukan. Jadi pada saat ada proses ajuan baik melalui lending officer maupun melalui customer service, maka dia akan layani dari mulai proses administrasi sampai surveyor, sampai juga penganalisisan layaknya berapa, bahkan pencairan nanti pengetikan akad atau kontrak atau transaksi, nah itu bagiannya ada di lending officer. Walaupun lending officer nanti itu terdiri dari beberapa divisi juga ya, atau bagian. Ya. Ada bagian surveyor, ada bagian analisis, ada komite kredit, ada back office pembiayaan, ada administrasi pembiayaan, ada bagian apa itu somasi, ada bagian penanganan pembiayaan kredit bermasalah, banyak juga tuh divisi. Jadi di bagian penyaluran kredit juga nanti akan terbagi dari beberapa bagian ya. Tadi juga di penghimpunan dana juga sama, ada yang funding untuk simpanan yang menengah ke bawah, ada menengah ke atas, ada yang untuk funding giro, ada untuk funding apa lagi ya, deposito, beda-beda ya orangnya yang dipercaya. Biasanya akan dibahas satu tim itu di meeting mingguan, meeting bulanan maupun meeting yang sifatnya briefing harian ya, itu seperti itu ya. Nah, di bagian penyaluran dana itu secara struktur kalau Anda baru masuk ya, biasa kalau kan sama-sama di bagian lending officer ya, itu ada surveyor, ada di sininya ada di ID card-nya surveyor atau mantri kalau BRI. Ada yang disebut dengan admin pembiayaan, bagian bagaimana memproses dari mulai pengetikan kontrak akad, kemudian penanganan atau pengawasan terhadap kolektibilitas, baik itu kolektibilitas kredit ya, yang mengangsur. Jadi kalau misalkan ada yang telat angsuran itu sudah
memberikan warning, dan bagian administrasi pembiayaan itu akan membuatkan semacam surat somasi teguran gitu ya bagi nasabah yang sudah dalam karakter kolektibilitas dalam pengawasan. Nah, nanti kolektibilitas itu ada beragam ya. Lancar ada jelas lancar, artinya selalu bayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan 1 bulan atau satu frekuensi tunggakan pun gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan dalam pengawasan khusus. Nah, biasanya dia itu sebenarnya lancar atau mungkin ada lancar, ada kurang lancar, dan hari ini dia memiliki frekuensi tunggakan 1 sampai 3 kali itu masuk dalam pengawasan khusus ya. Kemudian ada kolektibilitas yang namanya kurang lancar. Nah, dia itu kurang lancar, nggak baik tuh biasanya ya. Atau kalau di praktisi menyebut kolektibilitas ini dengan pol 1, pol 2, dan pol 3. Nah, kalau akademisi kita sering menyebutnya dengan tadi ya, dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, diragukan, dan macet. Gitu. Nah, setelah kurang lancar, ada kolektibilitas yang selanjutnya adalah diragukan. Jadi dia ini diragukan karena udah lebih dari kategori kurang lancar. Kemudian ada kategori macet. Nah, yang macet ini hati-hati dan siap-siap. Pengawasannya lebih super ketat, bahkan tidak menutup kemungkinan biasanya berakhir dalam proses eksekusi jaminan ya. Jadi penjabelan jaminan biasanya. Seperti itu barangkali. Dan beberapa hal itu dalam implementasinya memang agak rumit juga ya apabila sudah terjadi hal-hal seperti itu. Dan selalu terjadi gitu karena namanya juga usaha kan, tapi semua mengalami. Cuma tugas dari manajernya ini bagaimana meminimalisir kendala-kendala dan memaksimalkan peluang dan potensi gitu saja gitu. Karena kalau namanya bank, hampir semua bank yang hari ini tingkat kesehatannya bagus pun tidak ada yang tidak memiliki tunggakan dari nasabah. Semuanya ada. Artinya semua memiliki masalah tersendiri. Cuma ada yang memang masalahnya sangat kronis dan fatal gitu ya. Ada juga hanya masalah-masalah biasa yang sebetulnya tidak terlalu berarti karena masih tertutup dengan pendapatan lain yang luar biasa bagus. Artinya kalau kendala dan permasalahan itu masih di bawah 1%, masih di bawah 2%, ya mereka bisa tetap bisa optimal ya dalam menghasilkan laba dan eksistensi perusahaan perbankan itu ke depan. Tetapi jika sudah di atas 10% ya, kemudian bahkan di atas 5, itu udah siap-siap aja. Kerepotan itu, jangankan untuk membangun inovasi ke depan gitu ya, untuk membiayai operasional sehari-hari saja mereka itu udah kesulitan ya, dan ini tidak boleh terjadi. Jadi apa yang tadi permasalahan hanya di bawah 1% pun dalam penanganan jangan dianggap remeh karena yang 1% bisa beralih ke 2%, ke 3%, ke 5%. Mereka yang punya permasalahan besar, kredit bermasalah, macet, kemudian yang lainnya juga awal mulanya permasalahannya kecil, tapi karena merasa menganggap sebagai sebuah hal yang wajar dan dalam bisnis seperti itu tanpa ada penanganan, ya lama-lama dia besar juga. Gitu. Sehingga sekecil apapun permasalahan, sebenarnya masih santai karena secara laba rugi masih bisa tertutup, tapi juga tidak dianggap menjadi sebuah hal yang apa ya istilahnya dianggap remeh gitu ya. Artinya tetap kita harus ada solusi dan penanganan yang berarti. Bahkan kalau bisa sampai di titik nol masalah dan kendala itu, artinya yang macet tidak ada, yang nabung aman gitu ya semua. Walaupun rasanya tidak mungkin ya, namanya organisasi permasalahan selalu ada, tapi kita menyikapi masalah ini diselesaikan dengan baik, dan dengan masalah ini kita akan lebih dewasa dan akan lebih punya banyak pengalaman, sehingga jika di depan sana kita punya pengalaman atau keadaan-keadaan permasalahan yang sama, bahkan lebih rumit pun kita punya pengalaman dalam penanganan itu. Jadi tidak menjadi sebuah hal yang tabu ataupun apa ya kita sikapi dengan terlalu heboh juga ya, tapi juga tidak terlalu menganggap remeh juga ya gitu, seperti itu. Nah,
Jika di perbankan, proses penghimpunan dana dari masyarakat itu, ya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk ada simpanan giro, ya mereka biasa menyebutnya dengan demand deposit, ya. Nah, simpanan giro ini merupakan simpanan di bank, ya, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Jadi biasanya ini menggunakan cek, ya. Dan giro ini biasanya dimiliki oleh beberapa perorangan maupun korporat atau perusahaan yang memiliki bisnis yang eksistensi ataupun proses transaksinya itu luar biasa besar. Jadi pembayarannya pakai cek dan biasanya ceknya tanggalnya itu mundur. Seperti itu. Ada juga simpanan, ya. Nah, simpanan ada tembungan seperti kalau BRI ya mungkin ada Britama, ya, ada BNI Taplus, kemudian ada tanda mata kalau di BJB, ada juga apa ya, masing-masing punya produk tabungan dengan berbagai fitur maupun keunggulan dan kelebihan. Nah, tentu saja juga punya ada kelemahan, ya. Cuma kita akan mencari sebagai masyarakat, sebagai calon nasabah, ya akan mencari yang manfaatnya banyak. Sebagai salah satunya ya tadi bunganya, layanannya ada di mana-mana, kemudian dari sisi fasilitas itu juga ada fasilitas yang banyak, termasuk mobile banking tadi, ya. Nah, sementara produk-produk simpanan yang ada di setingkat BPR itu ya tadi, ya kelebihannya cuma di margin aja, di bunga yang agak lebih tinggi daripada bank-bank umum, tapi kelemahannya ya layanannya tidak ada di mana. Jadi kalau Anda punya tabungan di setingkat BPR, kemudian Anda ada piknik, kemudian di tempat-tempat di wilayah luar kota ataupun luar kabupaten provinsi, sebut saja misalnya di Makassar. Nah, BPR kita ini hanya satu cakupan provinsi Jawa Barat misalkan. Nah, kita nggak susah tuh untuk ada proses kalau kita kekurangan uang di wilayah Makassar, agak sulit tuh ya untuk pengambilannya. Seperti itu. Itu beberapa kelemahan dan kelebihan. Tergantung, ya, tadi saya bilang kalau konsumen yang memang memprioritaskan keuntungan tetapi tidak terlalu menginginkan layanan, jadi kembalilah ke Makassar mah, saya mah bawa uang aja misalkan. Artinya tidak memerlukan fasilitas dari bank yang cukup bagus dan dia mengutamakan pricing yang tinggi, ya mungkin masyarakat seperti ini yang akan menjatuhkan hati dalam produk simpanannya itu di setingkat BPR. Walaupun yang harus jadi catatan bagi masyarakat ini adalah tetap BPR-nya juga harus dilihat tentang kredibilitas BPR tersebut, tingkat kesehatan dari OJK, kemudian juga apakah dia sudah bergabung dengan otoritas jasa keuangan ataupun mungkin juga dengan lembaga penjamin simpanan. Gitu. Jadi kalau BPR-nya memang belum bergabung dengan lembaga penjamin simpanan, di mana simpanan Anda kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bank tempat penyimpanan dana bank Anda itu, ya Anda tidak dijamin, artinya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau bergabung dengan LPS, nah kalaupun ada apa-apa dengan perbankannya, ya biasanya akan ada penjaminan dari lembaga penjamin simpanan tersebut. Cuma dari sisi proses memang agak jadi lebih lama, ya, tidak seperti kita ngambil ke bank hari itu juga bisa ada. Dan kita juga perlu perhatikan bahwa berapa yang dijamin oleh LPS dari simpanan yang ada di setiap perbankan. Nah, maksud saya misalkan begini, lembaga penjamin simpanan tadi itu ternyata hanya menjamin di setingkat BPR itu maksimal 2 miliar misalkan. Nah, sementara tabungan ada 3M. Nah, kalau banknya terjadi apa-apa, itu yang akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan itu maksimal 2M. Jadi hati-hati dalam penempatan. Ya, pintar-pintar mungkin dipecah di beberapa bank, ya, itu tekniknya seperti itu. Yang jelas, dengan memahami kita di mata kuliah ini, kalaupun mungkin Anda tidak terserap nanti di dunia perbankan, ya, kita memahami bahwa karakteristik, kemudian sifat dari setiap produk dan fitur yang ada di perbankan itu, paling tidak kita agak sedikit paham, ya, sehingga jika Anda berbisnis, jika Anda menjadi entrepreneur, jika Anda kerja di PNS yang berhubungan dengan perbankan,
jika Anda menjadi bupati yang selalu juga berhubungan perbankan, Anda sudah banyak paham tentang fitur produk, kemudian keunggulan dan kelebihannya. Ada basically atau dasar ya dari perkuliahan yang Anda hari ini sedang simak. Gitu. Seperti itulah paling tidak. Terlebih jika Anda memang nanti terekrutnya atau terserapnya di lembaga keuangan perbankan, ya ini jelas sekali. Bahkan saya kira Anda akan harus lebih banyak mengeksplor kembali tentang ilmu-ilmu perbankan. Bahkan tidak sedikit ya, begitu masuk juga Anda harus didiklat dulu gitu, tentang perbankan-perbankan, utamanya yang menjadi ciri khas institusional dari lembaga bank tempat Anda kerja sekarang. Karena beda bank, beda karakter ya. Nah, mungkin ada diklat-diklat tertentu yang menjadi ciri khas perbankan tempat Anda kerja. Itu kan didiklat dulu, ada yang 2 minggu ya. Dan pihak bank besar itu punya yang namanya institut banknya gitu. Jadi ada BRI Institut kan. Jadi tempat mendiklat. Jadi kalau ada karyawan-karyawan BRI di bidang customer service, public speaking-nya bagus, komunikasinya public speaking-nya jelek, komunikasinya kurang bagus, maka mereka kirim untuk melakukan diklat dengan konteks dan topik itu tentang komunikasi atau public speaking. Jika memang kekurangannya ternyata teller selalu selisih uang, ternyata dari sisi transaksi selalu ada yang selisih misalkan, apa yang kurang? Nah berarti si pihak institut atau sebut saja tadi BRI Institut itu akan mengagendakan dengan topik dan tema yang menjadi permasalahan di perbankan itu. Seperti itu. Jika ternyata yang lemah itu pembuatan strategi pemasaran, nah ini kan sudah ranahnya pimpinan. Nah biasanya si institut akan meramu sebuah kurikulum untuk bagaimana menentukan strategi pemasaran supaya bisa memenangkan persaingan, mengingat perbankan yang bersaing di dunia pasarnya itu kan tidak hanya bank kita ya. Nah, di situ dilatih, diperkenalkan bagaimana paling tidak melakukan SWOT analisis lah. Strength kita, kekuatan kita di mana, kemudian kelemahan kita di mana, kemudian opportunity, peluang dan ancaman treatmentnya di mana gitu kan. Jadi di situ belajar bagaimana memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan bagaimana kekuatan dengan ancaman, memadukan antara kelemahan dengan peluang. Bagaimana di situ akan belajar memadukan antara kelemahan dengan ancaman, gitu. Dan strategi apa jika memang bank kita dalam kondisi kantor cabang di daerah A misalkan, ternyata kelemahannya lebih banyak daripada kekuatannya dan ancamannya lebih banyak daripada peluangnya. Nah, itu strateginya akan lain. Jadi, walaupun satu perusahaan, sebut saja namanya BRI, cabang yang di Cirebon dengan cabang yang di Sumedang dengan cabang Majalengka akan berbeda menentukan strategi. Yang jelas, di institut itu akan dikenalkan dan akan diklat tentang bagaimana penentuan strategi. Dan begitu udah beres diklatnya, dilepas lagi kepada cabang dan diimplementasikan. Nah, seperti itu. Kemudian dipantau terus. Gitu. Jadi ada semacam upgrading ilmunya ya. Gitu. Nah, hari ini mungkin Anda merasa bahwa Anda itu leader di situ dan memenangkan tingkat persaingan. Tapi 2 tahun kemudian belum tentu karena kompetitor juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kalau kemarin mungkin lawan kita ini melakukan hal yang mudah sehingga strategi sedikit pun yang kita lakukan kita memenangkan persaingan. Tapi seiring perkembangan mereka pun sama melakukan hal yang sama termasuk inovasi-inovasi. Maka strategi yang 2 tahun lalu dengan yang sekarang jelas tidak akan sama menangnya gitu. Nah sehingga manakala kita sudah mentok buntu bahkan kalah dalam persaingan baik itu penghimpunan dana. Jadi kecil sekali penghimpunan dana yang ada di kita, bahkan nasabah yang ada di kita pun beralih ke bank sebelah misalkan, maka kita harus melakukan semacam upgrading lagi atau penyegaran tentang ilmu pengetahuan melalui diklat. Seperti itu ya. Makanya bagi manajer yang sudah usianya 50-an juga sama ya mendapatkan sebuah
development atau pengembangan knowledge maupun skill ya, seperti itu. Bukan berarti dia ilmunya masih dangkal, bukan, karena perubahan di luar yang menyangkut persaingan itu sangat ketat dan berubah dengan cepat, sehingga proses antisipasinya harus dilakukan juga dengan cepat. Nah, baik, kita selanjutnya tadi ada selain simpanan tabungan ya, saving deposit. Nah, ini juga ada time deposit. Ada simpanan deposito ya, di mana simpanan deposito ini merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu jatuh tempo. Biasanya time deposit ini ada yang 1 bulan, ada ya, kemudian ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan sekarang sudah dibuka ada yang 3 tahun. Nah, yang 3 tahun jelas ya, karena lama, maka biasanya marginnya agak lebih besar. Kemudian bank punya keuntungan untuk memutar atau menyalurkan kreditnya lama ya, 3 tahun, karena sudah bisa dipastikan dia itu tidak akan mengambil karena time depositnya itu sudah 3 tahun. Makanya pada saat dia itu menjatuhkan time deposit 3 tahun dan 1 tahun mau diambil, biasanya kena penalti kan, kena denda ya. Kenapa? Karena mereka itu mengapa ya? Artinya merencanakan 3 tahun tapi sudah mengambil 1 tahun, dan planning yang ada di penyaluran kredit juga berubah. Karena tadi dia itu merasa sumbernya ya tadi 3 tahun nggak bakal diambil, maka penyaluran dananya pun dia yang ke 3 tahun, ternyata diambil 1 tahun. Nah kan pusing juga yang manajemen perbankan. Makanya sebagai akibat dampak karena dia tidak konsekuen dengan komitmennya, maka diberikan denda. Biasanya suka dihitung kan dendanya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini uang saya, kenapa harus mau ngambil denda? Karena komitmen Anda salah. Gitu. Jadi di time deposit komitmen kita misalkan 3 tahun, tapi kita memaksakan diri 1 tahun diambil. Nah kalau Anda jadi pihak bank juga agak kesulitan karena merasa ada funding dana atau penghimpunan dana dari yang 3 tahun, kemudian mereka menyalurkannya kepada yang 3 tahun lagi. Ini 1 tahun sudah diambil. Nah, kita kesulitan kan, kita di pihak bank tidak bisa juga memaksa secepatnya kepada yang tadi yang kredit ya. Tolong lunasin Pak karena yang ngambilnya sudah yang punya simpannya sudah mau ngambil, kan nggak bisa juga karena di proses transaksi atau akad atau kontrak itu sudah ditentukan ya per bulan sumber pembayaran. Jadi, nah cara main seperti ini yang memang agak rumit dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, butuh ilmu yang matang, butuh ilmu yang perlu dikuasai, perlu jam terbang yang lebih banyak supaya feeling dan skillnya lebih banyak terlatih, perlu banyak transfer knowledge yang lebih bagus supaya kita lebih penguasaan ilmunya lebih banyak lagi. Nah itu ya. Nah, ini untuk yang menyalurkan dana, saya kira kita akan bahas minggu depan ya, itu di landing ya, dan saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Nggak kerasa ini berapa menit ya, barusan tadi jadi jam 9 ya, sekarang jam 10. Nah, ini sudah 1 jam, dan seperti yang kita komitmenkan bersama bahwa dalam perkuliahan online yang 3 SKS itu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Kira untuk proses diskusi kita bisa lakukan di grup, bisa di Google Classroom, bisa juga di grup ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang memang bertanya terutama tentang kegiatan bank tadi ya, dan proses funding ya, barangkali bisa di grup atau mungkin bisa, kalau memang jawabannya bakal panjang kita akan coba jawab di pertemuan berikutnya. Artinya di pertemuan berikutnya itu menjadi akan membahas jawaban dulu sebelum ke materi berikutnya. Itu saya kira adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada pertemuan kedua kita hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Jelas kalaupun ada benar itu sudah barang tentu datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan
Kalaupun banyak salah itu sudah pasti karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa juga. Dan mengakhiri perkuliahan kita hari ini, kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.